Istilahnya 8 traktir ridho ya, traktir ridho dengan 8 makanan kan. Ada bakwan, bangun lingkungan, rawat lingkungan, bangun kota, rawat lingkungan ya. Kemudian ada kue putu ya, kemanapun irit dan hemat waktu. Ada yang dievaluasi dan akan dilakukan malam ini. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui hari ini, insya Allah akan dilakukan debat kedua ya, dengan tema persoalan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ya, tentu polanya kayaknya hampir sama dengan debat yang pertama ya. Dan kami sendiri memang ada merasakan constraint ya dalam konteks dalam kaitan dengan waktu ya. Karena penyampaian visi misi misalnya dalam waktu 4 menit ya. Kemudian menjawab pertanyaan panelis dalam waktu 2 menit ya. Ya, lalu nanti ada tanggapan dalam waktu 1 menit ya. Bisa bayangkan ya, itu memang disinilah harus pandai-pandai ya mengatur ritme agar dalam waktu misalnya 2 menit itu apa yang harus disampaikan, dalam waktu 1 menit itu apa yang harus disampaikan. Ini yang kadang-kadang jadi gagasan-gagasan yang seharusnya mau disampaikan, tapi akhirnya tidak terburu karena terhalang waktu. Ya, itu aja sih sebetulnya. Makanya ya hari ini tadi kami coba simulasi lah begitu. Ya, dari hasil evaluasi yang kemarin. Ya itu konsennya karena waktu itu, maka kemudian kita mencoba gimana dengan waktu yang relatif pendek kita bisa optimal ya untuk menjawab. Itu sebetulnya yang perlu dipersiapkan strategi itu ya. Nah sebetulnya kan kalau debat dalam arti yang pendalaman kan mestinya bisa didalami lagi oleh panelis ya. Jadi setelah dijawab mungkin panelis bisa mengejar lagi gitu. Itu kalau mau berdebat dalam arti yang ada pendalaman yang lebih istilahnya lebih detail lagi gitu ya. Tapi ini kan susah waktunya ya. Jadi ya tapi ya paling tidak mudah-mudahan bisa memberi gambaran lah pada masyarakat Jakarta ya akan visi misi dari masing-masing calon ya. Jadi ini kan kontestasi gagasan, ketiga-tiganya menyampaikan gagasan yang akan dikerjakan kalau terpilih jadi gubernur, intinya kan itu. Nah maka ya kita ya tunggu sajalah nanti sore ya, atau malam ya, mudah-mudahan lebih berbobot lah intinya perdebatan nanti malam. Gitu. Pak Sus, ada program-program yang ingin ditonjolkan nggak Pak? Ya tentu kami pasti akan menonjolkan program-program tertentu yang memang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Makanya kan kita istilahnya 8 traktir ridho ya, traktir ridho dengan 8 makanan kan. Ada bakwan, bangun lingkungan, rawat lingkungan, bangun kota, rawat lingkungan ya. Kemudian ada kue putu ya, kemanapun irit dan hemat waktu. Ada rujak, rumah terpadu dan terjangkau ya, dan juga apalagi ada petis pendidikan gratis, ada asinan, agenda solusi banjir aman ya, dan juga ada semur ya, sembako murah ya. Itu supaya untuk memudahkan aja, jadi terpaksa kita menggunakan idiom-idiom seperti itu untuk ya supaya orang ingat, oh program ridho ini ada 8 makanan nih gitu ya. Jadi seperti itu untuk memudahkan. Tapi kira-kira ada saran nggak sih dari Pak Susono sendiri untuk mungkin perhelatan debat nanti malam dan juga ke depannya gitu kan, masih ada lagi? Saya kira sih untuk debat untuk pilkada sekarang ini saya kira polanya akan sama kelihatannya. Ya, jadi tinggal nanti 1 putaran lagi aja, sekali lagi di debat yang ketiga. Dan saya sih kayaknya yakin masih sama polanya gitu. Ya. Nah mungkin baru yang penting barangkali ke depan ya, ke depan yang mungkin perlu barangkali ya dievaluasi oleh KPU atau KPUD-nya kira-kira supaya lebih
berbobot lagi seperti apa ya, itu kan wilayahnya KPU. Ya. Nanti berangkatnya sama Bentar, PRK? ini tadi, hah? Berangkat Oh iya sama ya PRK nanti berapa? pasti. Ya kita kebagian nanti yang ketiga ininya kedatangan. Jadi kedatangan nanti itu karena waktu yang awal debat pertama kan kedatangannya berurut tuh nomor 1, kemudian selisih 15 menit nomor 2, baru selisih 15 menit lagi nomor 3. Nah sekarang nomor 1-nya nomor 2 gantian nih. Ya jadi nanti nomor 2, 15 tahun mungkin kemudian nomor 3, baru kemudian nanti terakhir Ridho. Ya jadi Ridho nanti kedatangannya yang ketiga. Gitu. Katanya ada latihan public speaking juga ya Pak, berkaca dari debat yang pertama kemarin. Ya pastilah kita tadi ya supaya kan kadang-kadang orang lain kan bisa menilai gitu ya. Jadi mungkin apa hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu disempurnakan. Ya, saya kira sih hal wajar lah seperti itu. Ya, Termasuk tadi di simulasi juga ya, ya. Mas, ya? Ya kita simulasi tadi juga dievaluasi ya tentang apa intonasi ya, tentang apa juga bahasa verbal ya. Nah itu semuanya itu di ini betul ya dikasih masukan lah gitu. Ya. Biasalah namanya Jakarta kan biasa dengan pantun, saya kira juga bukan hal yang baru semuanya. Ditampilin lagi. Nah, ya nanti biasanya ada lah selipan, ada pasti ada. Kasus ini kan kemarin kalau dari survei yang setelah debat pertama itu ada tren penurunan dari Ridho. Apakah itu juga menjadi strategi untuk malam hari ini untuk melihat juga program paslon lain, kemudian mungkin menyanggah, mempertanyakan ulang gitu karena dari hasil survei juga gitu sebagai evaluasi dari tim itu? Ya nyatanya survei ini kan banyak surveyor yang juga berbeda-beda ya hasilnya kan gitu ya. Nah intinya sih kami tidak terlalu terbebani dengan hasil survei itu, justru kami jadikan masukan aja ya. Karena ada juga dari hasil debat itu justru kita naik agak tinggi dari debat pertama ya. Makanya jadi agak susah ngukur karena kalau hanya berpedoman pada satu surveyor gitu. Nah, jadi harusnya dari survei yang banyak ya kemudian kita jadikan masukan-masukan ya untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Berarti elektabilitas bukan patokan ya Pak? Ya saya kira selama belum nanti di hari hanya saya kira fluktuasi itu masih sangat mungkin. Apalagi ya tadi ada ini makanya ini menarik ya kayak kemarin kan survei LSI bahkan Pram di atas ya, tapi poltreking kan justru kita malah jauh di atas Pram kan. Nah makanya saya kira nanti bagus itu kalau kan mereka katanya mau diundang oleh apa itu perhimpunan surveyor itu ya, apakah ada yang melanggar kode etik nggak, karena dalam survei juga ada metodologi yang juga harus dipatuhi kan. Nah saya kira itu bagus tuh kalau bisa untuk pembelajaran supaya jangan adalah survei yang sifatnya abal-abal gitu. Jadi sebaiknya aturan-aturan baku survei itu harus tetap dijalankan. Debat kedua ini optimis untuk menaikkan elektabilitas juga ya Pak, mungkin dari hasil. Ya intinya kami pokoknya akan berikhtiar secara optimal untuk menyampaikan gagasan-gagasan kami. Ya mudah-mudahan saja ya masyarakat kemudian menilai bahwa gagasan Ridho ini lebih baik misalnya gitu ya. Yang jelas bahwa Pak Ridwan Kamil itu bukan orang yang baru ya dalam dunia pemerintahan kan, pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, pengalaman dia di luar negeri juga banyak ya, karya-karya beliau di luar negeri juga dihargai ya. Jadi ya menurut saya sih ya sayang memang keahlian beliau itu kalau sampai tidak warga Jakarta menikmati ya. Mudah-mudahan saja Pak Ridwan Kamil sebagai gubernur nanti bisa ya melampiaskan ya karya-karyanya yang terbaik lah untuk Jakarta ini ya, terutama mengentaskan soal kemiskinan ya, soal perumahan yang kumuh ya, soal transportasi ya. Makanya salah satunya kan ada Riverway kemarin diributkan juga kan. Ya, padahal itu dia karena dia sering di luar negeri hal yang biasa aja gitu ya. Itu kan soal kemauan politik aja. Asal ada kemauan politik dan kemudian anggarannya juga mendukung, insya Allah bisa gitu. Pak Sus ini kan temanya ekonomi dan kesejahteraan sosial nih Pak. Pak Sus juga sering turun ke lapangan juga melihat fakta lapangan ketimpangan sosial sendiri gimana sih Pak?
Ya Anda bisa lihat ya, nggak usah jauh-jauh, ke Tambora aja jalan sana ya, atau ke Cideng, atau ke Pejagalan gitu ya. Kita bisa melihatlah betapa kontrasnya ya, rumah-rumah dengan di sekitarnya ya, yang udah gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Jadi memang ini potret ya, terutama memang utara ya. Kalau kita lihat ini potret Jakarta yang di ibu kota saja seperti ini kondisinya ya. Apalagi yang mungkin jauh dari Jakarta gitu. Ya, jadi artinya bahwa di Jakarta aja PR-nya masih banyak ya, masih banyak. Ya Anda bisa lihat di Tambora ada orang yang tidur pun pakai sip-sipan coba ya, itu sampai begitu. Malam ini sudah siap dan Insya Allah kami akan tetap siap ya dengan segala persiapan yang sudah kami lakukan. Ya mohon doanya saja ya, semoga lancar nanti dan bisa memahamkan ke rakyat Jakarta. Terima kasih.